Selamat pagi para siswa kelas 12. Selamat bertemu lagi pada channel konsep esensial biologi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum Mendel 1. Ya, untuk membahas hukum Mendel 1 tentu saja tidak lepas dari seorang ahli yang sudah sangat terkenal, yaitu Gregor Johann Mendel, atau kita kenal dengan Mendel, begitu saja ya. Kemudian, kenapa pada slide pertama ini Bu Clara menampilkan gambar kacang kapri, atau yang nama ilmiahnya atau nama spesiesnya adalah Pisum sativum. Tahukah kalian tentang kacang kapri, anak-anak? Mungkin saat ibu kalian memasak, biasanya masak sup ya, itu menggunakan bahan antara lain kacang kapri ya. Kalau kita perhatikan kacang kapri seperti ini tanamannya, kemudian kalau buahnya kita buka ya, itu akan ada beberapa biji di dalamnya. Nah, buah semacam ini kita sebut dengan buah polongan gitu ya. Dan kalau masih kurang paham lagi kacang kapri itu seperti apa, mungkin kalian pernah makan kacang yang bentuknya semacam ini ya, berwarna hijau begitu ya. Itulah kacang kapri anak-anak. Mengapa ini yang dipakai oleh Mendel? Tentu saja ada beberapa alasan yang digunakan oleh Mendel ketika menggunakan kacang kapri sebagai objek penelitiannya ya. Nanti Clara akan sampaikan apa alasannya. Sedikit pengetahuan tentang Mendel, bahwa beliau adalah salah satu penemu konsep pewarisan sifat ya. Kemudian yang menjadi alasan Mendel menggunakan Pisum sativum salah satunya adalah cepat menghasilkan keturunan. Jadi kalau dalam penelitian genetika itu kan di dalam persilangannya tentu saja peneliti ingin segera mengetahui keturunannya seperti apa dari hasil persilangan itu. Tentu saja kalau harus menunggu dari persilangan sampai menghasilkan keturunan dalam waktu yang lama, tentu saja penelitiannya akan menjadi sangat panjang waktunya. Oleh karena itu, inilah yang menjadi alasan yang utama mengapa Mendel menggunakan Pisum sativum ya, sehingga kalau cepat menghasilkan keturunan tentu saja mudah untuk mempelajari beberapa generasi dalam waktu beberapa tahun saja. Kemudian dalam penelitiannya Mendel mengemukakan dua hipotesis. Yang pertama bahwa sifat organisme atau individu itu dikendalikan oleh faktor dari induk jantan dan betina. Ya, jadi sifat-sifat yang dimiliki oleh keturunan itu berasal dari induk jantan dan betina, ya. Kemudian setiap pasangan faktor keturunan itu menunjukkan bentuk alternatif sesamanya, ya. Misalnya untuk kulit putih ada kulit hitam, kemudian untuk batang tanaman tinggi ada yang pendek, ya. Itu merupakan gambaran bentuk alternatif sesamanya. Kemudian istilah faktor keturunan yang disampaikan oleh Mendel pada hipotesisnya itulah yang kemudian kita kenal dengan istilah gen. Kemudian berikutnya, nah ini ada banyak alasan sebenarnya selain alasan yang utama yang tadi sudah Bu Clara sebutkan. Mengapa Mendel menggunakan kacang kapri atau Pisum sativum dalam penelitiannya? Ya, karena ada beberapa kelebihan. Yang pertama, mudah melakukan penyerbukan silang. Kemudian mudah didapat, tanaman ini sangat mudah kita peroleh ya. Kemudian mudah hidup atau mudah dipelihara. Kemudian cepat berbuah atau umurnya pendek atau cepat menghasilkan keturunan. Kemudian selain melakukan penyerbukan silang, tanaman ini juga dapat melakukan penyerbukan sendiri. Lalu, tanaman ini juga memiliki beberapa sifat yang kontras. Sifat bedanya kontras atau menyolok.
ya. Jadi ini antara lain. Jadi bijinya ada yang bulat, ada yang kisut. Warna bijinya ada yang kuning, ada yang hijau. Warna bunganya ada yang ungu, ada yang putih. Sifat kulitnya ada yang halus, ada yang kasar. Lalu buahnya ketika muda ada yang hijau, ada yang kuning. Kemudian letak bunga itu ada yang di ketiak. Jadi ketiak bunga itu letaknya antara tangkai batang dan tangkai daun, ya. Lalu di tengah-tengahnya itu yang kita sebut ketiak tanaman. Jadi dari situlah bunga Pisum sativum ini tumbuh. Selain itu ada yang bunganya tumbuh dari bagian ujung. Kemudian batang itu ada yang tingginya 2 sampai 2,5 meter, tetapi ada yang hanya 25 sampai 50 cm. Ya, jadi adanya pasangan-pasangan sifat yang kontras ini memudahkan Mendel untuk melakukan pengamatan keturunan ketika sebuah persilangan sudah dilakukan. Nah, sebelum kita mempelajari bagaimana sifat-sifat dari individu diwariskan pada keturunannya, maka kita harus memahami beberapa istilah yang digunakan di dalam persilangan pada genetika, karena dari sinilah nanti akan kita gunakan di dalam memahami atau melakukan persilangan-persilangan di dalam soal, ya, supaya kita bisa mengerjakannya dengan benar begitu, ya. Nah, istilah yang dipakai pada genetika, pada persilangan genetika yang pertama, biasanya ada simbol huruf P, ya. P itu dari kata parental, parent, ya. Parental tentu saja ada dua, jadi jantan dan betina, begitu pakai simbol huruf P. Kemudian nanti hasil persilangan dari parental itu akan menghasilkan keturunan yang kita sebut dengan filial, disimbolkan huruf F. Kemudian persilangan antara induk jantan dan betina pada P1, maka filialnya kita sebut F1, berarti ini generasi 1. Kemudian nanti kalau persilangan itu dilanjutkan untuk mendapatkan F2, maka yang menjadi induk pada P2 adalah F1 disilangkan dengan sesamanya. Berarti F1 dengan F1 itu menjadi P2 dan filialnya kita sebut dengan F2. Kemudian dua istilah berikutnya yang penting itu adalah genotip dan fenotip. Ya. Genotip adalah susunan gen yang menentukan sifat suatu individu. Ya, susunan gen yang menentukan sifat suatu individu. Dan pada waktu kita mempelajari substansi genetik pada awal pembahasan substansi genetik, gen itu letaknya ada di dalam kromosom dan kromosom ada di dalam inti sel. Maka gen itu tidak tampak, ya, dari luar, ya. Nah, oleh karena itu genotip tentu saja kita tidak bisa amati, ya, karena itu merupakan susunan gen. Tapi susunan gen itu menentukan suatu sifat individu yang nanti pada akhirnya akan menentukan fenotip tertentu. Nah, fenotip inilah sifat yang kita dapat amati dengan menggunakan panca indera. Kemudian setiap sifat dikendalikan oleh sepasang gen. Ya, itu yang harus kita pahami sebagai dasar dari nanti semua jenis persilangan, ya. Anak-anak nanti setelah hukum Mendel 1 kita akan membicarakan tentang hukum Mendel 2, kemudian penyimpangan semua hukum Mendel, kemudian hereditas manusia, mutasi, ya, semuanya akan berkaitan dengan istilah-istilah yang tadi Bu Clara sampaikan, ya. Maka kita masuk ke hukum Mendel 1. Nah, bagaimana bunyi hukum Mendel 1? Dalam pembentukan gamet secara meiosis,
gen-gen sealel memisah secara bebas, ya. Jadi pada materi sebelumnya, yaitu tentang pembelahan sel, kita akan mengenal dua macam pembelahan sel, yaitu mitosis dan meiosis. Nah, dalam pembentukan gamet, pembelahannya adalah yang secara meiosis, ya. Kemudian, kalau dalam satu sifat itu dikendalikan oleh sepasang gen, ya, maka pada pembentukan gamet secara meiosis, gen-gen itu akan memisah secara bebas, ya. Karena persilangan dengan satu sifat beda, maka persilangannya kita sebut dengan persilangan monohibrid, ya. Nanti akan bisa membuktikan hukum Mendel 1. Ya. Kemudian sebelum kita melihat bagaimana sebuah persilangan monohibrid, maka sebelumnya kita harus bisa menentukan dulu jumlah dan macam gamet, ya. Karena inti dari semua persilangan itu adalah kalian dapat menentukan jumlah dan macam gametnya. Karena ketika macam gametnya salah, maka keturunan yang diperoleh juga salah, ya. Maka untuk menentukan jumlah macam gamet itu ada rumus 2 pangkat N, di mana N adalah banyaknya alel heterozigot, ya. Maka kalau ada genotip M besar, ini kan hurufnya sama, semuanya M besar. Sama itu kan homozigot berarti. Nah, karena biasanya dalam genetika, huruf besar itu melambangkan gen dominan, maka ketika sebuah genotip tersusun M besar seperti ini, maka ini disebut dengan alel yang homozigot dominan. Berarti kalau kita masukkan ke dalam rumus 2 pangkat N, maka N-nya di sini kan 0, ya. 2 pangkat 0 sama dengan 1. Masih ingat anak-anak, berapapun dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1, ya. Macam gametnya yaitu M besar. Jadi hukum Mendel 1 tadi kan berbunyi, dalam pembentukan gamet secara meiosis, maka gen sealel, berarti M besar dan M besar ini sealel, memisah, ya. M besar memisah dari M besar. Karena macamnya sama, maka dihitung satu macam, gitu. Maka berikutnya kalau ada genotip M besar, M kecil, maka ini kita sebut alel heterozigot. Berarti alel heterozigotnya ada 1, maka dimasukkan ke rumus 2 pangkat 1 sama dengan 2, sehingga macam gametnya M besar dan M kecil. Kemudian untuk genotip M kecil, ini kita sebut dengan alel homozigot resesif, ya, dan jumlah gametnya 2 pangkat 0 sama dengan 1, macam gametnya M kecil. Ya. Berikutnya anak-anak, tadi Clara sampaikan istilah-istilah alel gitu ya, maka saya jelaskan lagi, alel itu apa gitu. Barangkali dari penjelasan tadi mungkin sudah ada satu gambaran apa yang dimaksud dengan alel, ya. Alel itu adalah gen-gen, berarti kan lebih dari satu gen, yang terletak pada lokus bersesuaian atau sejajar pada kromosom homolog. Gen-gen yang terletak pada lokus bersesuaian atau sejajar pada kromosom homolog, yang mengendalikan sifat yang sama atau berlawanan, ya. Kalau ini gambar sebuah kromosom, masih ingat ya, pada pembahasan yang lalu Bu Clara sudah menyampaikan tentang struktur kromosom. Maka kalau ini sebuah kromosom, kita ingat ya bahwa gen itu ada pada lokus kromosom, ya. Maka kalau di sini ada gen M besar, kemudian di sini ada gen M besar, ini kan lokusnya sejajar, ya. Misalkan saja M besar itu gen yang mengendalikan bunga warna merah. Berarti ini juga mengendalikan bunga warna merah. Berarti kan ini mengendalikan sifat yang sama, ya. Karena pada lokus bersesuaian ini ada gen yang mengendalikan sifat yang sama, maka kromosomnya kita sebut dengan kromosom yang homolog, ya. Alel seperti inilah yang kita sebut dengan alel homozigot dominan. Kemudian yang di sini adalah ada
gen M besar pada lokus di sini ada M kecil. Berarti ini adalah menunjukkan bahwa pada kromosom yang dua kromosom ini ada lokus yang bersesuaian atau sejajar, terdapat gen yang mengendalikan sifat yang berlawanan untuk warna bunga. Berarti M besar untuk warna bunga merah, gen M kecil untuk warna bunga putih, ya. Maka ini yang kita sebut dengan alel heterozigot. Nah, kromosomnya otomatis juga kita sebut dengan kromosom yang homolog. Lalu yang ketiga, ini adalah gen M kecil untuk mengendalikan warna putih, warna bunga, kemudian ini juga sama. Maka ini yang kita sebut dengan alel homozigot resesif. Nah, untuk persilangan monohibrid untuk membuktikan hukum Mendel 1 bahwa dalam pembentukan gamet secara meiosis, gen-gen sealel memisah secara bebas, maka persilangan monohibrid itu nanti yang Bu Clara akan sampaikan ada dua. Yang pertama, persilangan monohibrid dominansi penuh. Monohibrid berarti persilangan dengan satu sifat beda. Ya, dalam hal ini adalah warna bunga, ya. Kemudian dominansi penuh itu artinya apa? Jadi ketika ada persilangan dominansi penuh, berarti gen dominan itu akan menutup gen resesi bila keduanya ada bersama-sama. Ya, maka nanti kita lihat bersama-sama ya. Nah, dalam persilangan itu P1 induk dari generasi 1 itu memiliki genotip M besar disilangkan dengan M kecil ya. M besar itu mengendalikan warna bunga merah, M kecil mengendalikan warna bunga putih. Maka fenotip M besar itu adalah merah. Kalau kemudian genotip M kecil nanti fenotipnya adalah putih. Maka ketika membentuk gamet, M besar memisah dari M besar, maka gametnya adalah mengandung gen M besar. Kemudian ini mengandung gen M kecil. Anak-anak sebagai gambaran, gamet itu kan berarti sel kelamin. Ya, seandainya kita umpamakan pada satu sel itu ada gen M besar, maka seandainya ini pada individu jantan, maka ketika dia membentuk gamet, pada spermanya itu ada gen M besar. Berarti ini pada ovum itu ada gen M kecil. Maka ketika terjadi peleburan antara sperma dengan ovum, maka kedua gen ini akan bergabung. Ya, sehingga keturunan generasi pertama atau F1 memiliki gen M besar dari sini dan M kecil dari sini, ya. Maka setiap sifat pada semua makhluk hidup itu pasti satu gen dari individu jantan, satu gen dari individu betina, ya. Atau kalau pada manusia berarti satu gen dari sperma, satu gen dari ovum, di mana nanti terjadi peleburan ovum dan sperma atau fertilisasi, maka keturunannya memiliki gen gabungan dari keduanya. Kemudian, oleh Mendel, penelitiannya dilanjutkan. Nah, anak-anak sebagai satu gambaran, kalau kalian menemukan soal, dan soal itu meminta persilangan sampai F2, ya, maka kalian lihat, misalnya di dalam soal itu tidak ada P2-nya, gitu. Kok tidak ada P2-nya? Bagaimana kita mau mencari F2? Maka otomatisasi kita harus berjalan, ya. Bagaimana itu? Ya, berarti sebagai induk P2 kita menggunakan F1, berarti keturunan generasi 1 tadi disilangkan dengan sesamanya, begitu. Maka di sini kan M besar, M kecil untuk F1-nya. Disilangkan dengan sesamanya gitu. Ya. Maka ketika membentuk gamet, kembali lagi ke hukum Mendel 1, gen sealel M besar dan M kecil memisah secara bebas. Demikian juga yang ada di induk yang satu. Gen sealel memisah secara bebas. Maka ketika akan membentuk F2, kemungkinan terjadinya perkawinan ini pada induk jantan ada gen M besar M kecil.
induk betina ada M besar, M kecil. Maka M besar, ketemunya keturunannya di sini. M besar, M kecil di sini. Ini M besar, M kecil di sini. Anak-anak, kalian tidak boleh menuliskan M kecil, M besar. Ya. Yang boleh adalah M besar, M kecil. Karena gen dominan letaknya selalu harus ada di depan. Nah, kalau dari tabel ini kita buat perbandingan genotip, maka M besar berbanding M besar M kecil, berbanding M kecil, berapa perbandingannya? Kita lihat. M besarnya ada 1, M besar M kecilnya ada 2, M kecilnya ada 1. Berarti perbandingan genotip F2-nya 1 banding 2 banding 1. Anak-anak, Bu Clara sampaikan supaya kalau kalian mengerjakan soal tidak menghafal, ya. Jadi bukan berarti kalau persilangan monohibrid pasti F2-nya 1 banding 2 banding 1. Kalian harus memperhatikan benar-benar soalnya, karena 1 banding 2 banding 1 ini kan satunya milih M besar, duanya milih M besar M kecil, satunya lagi ini milih M kecil. Nah, 1, 2, 1 itu boleh asal susunan genotip yang ditulis seperti ini. Ya, kalau seandainya susunan genotipnya diubah letaknya, misalnya M besar M kecil banding M besar banding M kecil kan menjadi 2 banding 1 banding 1. Maka kalau kamu hanya menghafal tapi tidak memahami dari genotipnya harus seperti apa gitu ya, kamu akan memilih pilihan jawaban 1, 2, 1 dan itu tentu saja tidak tepat, ya. Kemudian setelah mengetahui perbandingan genotip, maka kita bisa menentukan fenotipnya begitu, ya. M besar dengan M besar M kecil ini kita jumlahkan 1 ditambah 2 berarti 3, putihnya 1 ya, berarti merah berbanding putih 3 berbanding 1 ya. Itu untuk persilangan monohibrid dominansi penuh. Nah, sekarang bagaimana jika persilangan monohibrid itu dominansinya tidak penuh ya? Anak-anak satu gambaran di alam itu kadang-kadang kan kita melihat ada satu spesies tanaman itu punya bunga warnanya merah, ada bunganya, ada tanaman yang sama bunganya warnanya putih. Tapi kadang-kadang kita menemukan juga bunganya kok ada bunga warna lain gitu ya, ketemu bunga warnanya misalnya merah muda, ya. Nah, contoh-contoh seperti ini itu bisa dimasukkan dalam kelompok gen-gen yang di situ berlaku sifat dominansi tidak penuh. Dominansi tidak penuh itu apa? Ya. Jadi gen dominan itu tidak menutup sifat gen resesif bila berada bersama-sama. Ya. Kalau tadi dominansi penuh itu ketika gen dominan dan resesif berada bersama-sama, maka kan nanti muncul sifat gen dominannya nutup gen resesif. Ya. Tapi untuk dominansi penuh, tidak penuh, Clara ulang, untuk dominansi tidak penuh, maka gen dominan tidak menutup gen resesif, tetapi nanti ketika berada bersama-sama muncul sifat yang baru. Ya, maka kita lihat. Jadi di sini sama, parentalnya atau P1-nya adalah M besar dan M kecil, ini berarti merah dan putih fenotipnya, gametnya M besar dan M kecil. Maka F1-nya kita amati M besar M kecil bukan merah tetapi merah muda karena di sini berlaku sifat dominansi tidak penuh. Kemudian kalau persilangannya dilanjutkan sampai F2 maka P1 ini disilangkan dengan sesamanya. Maka di sini M besar M kecil, di sini M besar M kecil sama gametnya M besar dan M kecil, dua-duanya seperti itu. Sehingga nanti keturunannya M besar M kecil, M besar M kecil, dan M kecil. Ya, maka kita harus melihat M besarnya ada berapa? 1. M besar M kecilnya ada 2. M kecilnya ada 1. Ya. Lalu fenotipnya kita perhatikan. M besar itu merah.
Tapi M besar M kecil itu merah muda. Ya. Putihnya M kecil. Maka fenotip F2 pada persilangan monohibrid dominansi tidak penuh, itu perbandingannya merah berbanding merah muda berbanding putih 1:2:1. Ya. Jadi gambarannya seperti itu anak-anak untuk hukum Mendel 1. Ya. Bu Clara berharap kalian mencoba memahami bagaimana hukum Mendel 1 itu diterapkan pada pewarisan sifat, ya. Karena nanti pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang hukum Mendel 2, lalu selanjutnya penyimpangan semu hukum Mendel, ya, sebelum sampai ke hereditas manusia. Dan itu menjadi dasar, ya, materi hari ini itu menjadi dasar bagi semuanya, ya. Saya yakin kalian adalah anak-anak yang penuh semangat, maka pemahaman materi-materi secara bertahap seperti ini, Bu Clara yakin kalian akan mampu memahaminya dengan baik, ya. Sampai di sini dulu pertemuan kali ini tentang hukum Mendel 1. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan Tuhan memberkati.